Pada zaman dahulu, pada masa kerajaan Babilonia kuno, sihir merajalela, ilmu hitam dan ilmu jahat ada di mana-mana. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa pada waktu itu mulai terdesak oleh para penganut ajaran setan ini. Dan situasi kerajaan Babilonia pun menjadi resah, karena para ahli sihir setan ini mulai melebarkan pengaruhnya ke istana. Sementara itu, di langit terjadi perdebatan. Beberapa malaikat sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan manusia. Para malaikat berkata, "Anak-anak Adam itu, engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi, tetapi mereka mendurhakakanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga." Para malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, takkan mungkin kami mendurhakakanmu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Para malaikat pun berkata, "Kami adalah orang yang lebih patuh dan taat kepada engkau dibandingkan anak-anak keturunan Adam." Kepada malaikat Allah berfirman, "Panggillah kemari kedua malaikat, aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat itu. Pilihlah dua yang termulia di antara kamu." Malaikat menjawab, "Tuhanku, biarkanlah Harut dan Marut yang melakukannya." Akhirnya, Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi dan diberikan sifat-sifat yang sama seperti manusia, yaitu nafsu, syahwat, akal, dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Asyam bin Rawat, dari Adam, dari Abi Ja'far, dari Qais Ubay, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Demikianlah Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Allah mengutus dua para malaikat tadi ke bumi dengan dibekali hawa nafsu. Mereka pun turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi antara lain sebagai penasihat kerajaan dan harta yang berlimpah. Namun, ternyata kedudukan tinggi dan harta itu perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia dan berakhir sebagai sebuah skandal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dengan kehendak Allah, lalu datanglah seorang wanita yang cantik bagaikan bunga, yaitu Zahra. Zahra pun mendatangi kedua malaikat itu untuk
dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harun dan Marut menangis dan Jibril pun ikut menangis sambil berkata, sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini? Dengan ketakutan yang dahsyat, Harun dan Marut kembali ke langit untuk melapor tugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disaksikan pada malaikat lain, Harun dan Marut melapor tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah, karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia dan betapa masih ada manusia yang baik yang tidak layak untuk diazab. Akhirnya Allah menutup sidang itu dengan menawarkan kepada Harun dan Marut dua pilihan, ingin diazab di dunia atau ingin diazab di akhirat. Harun dan Marut mengetahui betapa dahsyatnya azab di akhirat, tentu saja langsung memilih azab di dunia. Dan menurut berbagai kisah, Harun dan Marut hingga kini masih tergantung dalam keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah Babylon yang melapor kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melihat kedua orang malaikat ini di sebuah sumur tua di gurun wilayah Babylon, dan mereka itu tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitabullah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amalan jahat perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahuinya.